Walaupun ini keputusan yang berat. Akhirnya aku tetap ikut suami ke tempat kerja barunya. Suamiku kerja di pertambangan. Yang kali ini penempatannya di daerah terpencil. Awalnya aku mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan tempat ini. Terpencil, tanpa sinyal, listrik yang hanya menyala selepas maghrib. Basah, lembab, gelap. Hanya beberapa tetangga yang kami masih belum cukup kenal. Dengan pintu-pintu rumah hampir ditutup seharian. Sebagai pengisi waktu aku membawa perlengkapan melukis dan merajut. Karena jarak dari rumah ke tempat kerja suami. Memakan waktu setengah hari dengan mengendarai motor. Jalan setapak, licin, sempit kiri kanan hutan. Hanya bisa dilewati motor yang sudah dimodifikasi. Jika pagi ini berangkat, suami akan kembali 3-4 hari kemudian. Kami akan bertemu 2 kali dalam seminggu. Begitulah kira-kira. Sudah jauh terpencil, tempat kerjanya lebih jauh lagi. Sedikit gambaran, rumah yang kami tempati ini asrama. Yang disediakan perusahaan untuk ditinggali karyawan. Ada sekitar 20 unit asrama, tapi yang terisi tidak sampai 10. Rumah kecil, aku tidak tahu ukuran persisnya berapa. Ada teras, lalu masuk ada ruang tamu. Kamar 1 dan dapur yang nyambung dengan kamar mandi serta toilet. Luas tanpa perabotan, hanya ada 1 karpet di ruang tamu. Kasur, selimut, 2 bantal dan 1 guling. Perlengkapan dapur seadanya. Kompor yang disediakan perusahaan adalah kompor minyak. Tapi aku memaksa ke suami mau bawa kompor gas. Walaupun kalau habis gas belinya jauh. Tidak ada kulkas. Bahan makanan beli untuk 2-3 hari. Karena jadwal tukang sayur datang tidak setiap hari. Kebanyakan nyetok mie instan. Ikan kaleng dan beberapa bahan makanan instan lainnya. Abon paling favorit sih. Itu yang paling praktis karena aku juga jarang masak. Untung ada anak warga sekitar yang sering datang berkunjung. Perkampungan warga jaraknya kurang lebih 7 km dari asrama karyawan. Anak perempuan yang belum sempat tamat SMP. Lebih memilih bantu orang tua kerja. Bersih-bersih rumah penghuni asrama karyawan. Tentunya tidak semua unit, hanya ada beberapa. Rumahku selalu jadi giliran terakhir yang dia pilih buat bersih-bersih. Sekalian dia juga yang sering nemenin aku tidur malam. Kalau suami belum turun dari camp. Dia dengan senang hati mau tidur dengan aku. Tentunya sudah izin ke orang tuanya. Mungkin karena aku ngajarin dia merajut dan melukis. Itu salah satu jurus aku biar dia betah. Besok genap sebulan kami tinggal di sini. Dan aku kaget karena suami turun dari camp hari ini. Untungnya dia datang pagi-pagi. Jadi anak perempuan yang biasa nemenin aku tidur bisa pulang lebih awal. Sempat kaget karena suami pulang padahal belum jadwalnya. Harusnya dia pulang lusa, 2 hari lagi. Atau mungkin karena dia tahu. Besok kita sebulan tinggal di sini, makanya mau kasih kejutan. Aku lupa minta tolong Marni. Nama anak perempuan yang nemenin aku. Buat cari bangkai tikus. Sejak pagi sungguh bau dan menyengat. Aku tidak enak minta suami buat keliling cari bangkai tikus. Karena capek setelah perjalanan pulang. 3 hari suami di rumah, 3 hari itu pun bangkai tikus tidak ditemukan. Kami sudah menyisir rumah dari depan sampai belakang. Baik bagian dalam maupun luar rumah. Tetap nihil. Tidak ada satu bangkai pun. Kata suami. Mungkin bangkainya di loteng atau di atas atap. Entahlah, yang penting ada suami bau bangkai tikus pun aku tidak peduli. Malam ini kami tidur lebih awal. Karena besok pagi suami akan naik ke camp lagi. Selain itu hujan yang turun membuat kantuk lebih cepat datang. Padahal baru pukul 20. Hujan semakin deras, aku terbangun karena mau buang air kecil. Pukul 2 dini hari. Sebenarnya agak takut. Tapi tidak tega membangunkan suami untuk menemani aku ke kamar mandi. Bau bangkai semakin menyengat. Aku benar-benar ingin muntah. Mungkin karena sudah mau 3 hari proses penguraian jadi lebih bau. Belum selesai buang air, tiba-tiba ada yang gedor pintu depan. Cepat aku keluar dari kamar mandi, sudah tidak sempat membangunkan suami. Kulihat ada bapak-bapak yang biasa antar ngojekin suami pakai motor sampai ke camp. Suara si bapak tidak terdengar jelas karena suara hujan menimpali. Pun pengucapannya tidak jelas. Air dari kepala menetas di mulut yang menyebabkan dia kesulitan berbicara. Sambil gemetaran karena dingin dan ngos-ngosan seperti habis berlari. Dia bicara lagi. Yang sudah 3 kali dia ulang masih saja tidak jelas di pendengaranku. Sontak aku teriak. Bapak ada apa? Kenapa? Jasad suami ibu sudah ditemukan. Ada longsor besar di camp 3 hari yang lalu. Jalan putus baru bisa evakuasi. Aku lari ke kamar, masih tidak percaya karena 3 hari ini suami ada dengan aku. Kosong, tidak ada siapa-siapa di kamar. Jadi,
Bau bangkai selama 3 hari ini?